Biasanya, ketika kita sampai pada titik kekecewaan yang amat dalam terhadap dunia material ini, kehidupan spiritual sejati kita akan dimulai. Kita menerima kesia-siaan saat mencari kebahagiaan abadi di dunia yang penuh penderitaan dan kematian ini. Saat kita memiliki keberanian untuk menerima kenyataan pahit itu, kita mulai berdiri di ambang keabadian. Lalu kita melangkah keluar untuk mencari Sang Ilahi, berharap perjalanan spiritual kita akan membenamkan diri kita dalam cahaya hangat sinar matahari surgawi yang dihiasi pelangi dan hamparan bunga warna-warni. Namun sebaliknya, kita menghadapi kenyataan bahwa kita berdiri di medan perang dan kita terluka parah. Panggilan spiritual yang sejati bukanlah seperti menghadiri pesta surgawi dengan gaun pesta yang indah dan jamuan yang mewah. Sebaliknya, panggilan spiritual seperti kunjungan ke dokter gigi untuk perawatan saluran akar gigi yang telah lama diabaikan, menghadapi ketakutan dan penderitaan yang menyakitkan selama proses penyembuhan tersebut. Kesadaran diri adalah jalan menuju disiplin diri dan pelepasan diri terhadap penyakit kita. Dalam banyak keyakinan kita menyebutnya sebagai dosa. Semua itu adalah kotoran dan kerusakan yang telah kita biarkan membusuk di dalam jiwa kita dan yang harus kita cabut dan basmi demi mencapai kebersihan dan kesehatan spiritual yang sejati. Lalu bagaimana kita mendiagnosis penyakit kita? Jika kita tidak merasa sakit, tidak akan ada kebutuhan untuk pencarian spiritual. Jika tidak ada sesuatu pun yang perlu kita selamatkan, tidak akan ada kebutuhan untuk keselamatan. Namun kita tidak merasa tenang, kita terus-menerus merasa tidak puas, terganggu, dan cemas. Inilah penyakit jiwa kita. Dan penyembuhan dari penyakit itu menyakitkan dan tidak menyenangkan. Inilah hakikat dari pandangan dunia spiritual. Bahwa dunia material ini hanyalah permukaan dari realitas, sedangkan hakikat ilahi dari realitas saat ini terselubung dari pandangan kita. Tetapi jika Sang Ilahi adalah sumber dari semua eksistensi, yang di dalamnya kita hidup, bergerak, dan memiliki keberadaan, bagaimana mungkin kita tidak dapat memahaminya? Itu tidak mungkin merupakan kesalahan atau kekurangan dari Sang Ilahi, karena Sang Ilahi tidak memiliki kekurangan. Cacat itu pasti ada dalam penglihatan kita. Seperti katarak yang menutupi jiwa, penglihatan kita kabur dan kita tidak dapat melihat siapa dan apa diri kita. Katarak itu adalah ego palsu, rasa diri yang palsu. Saat ini kita menyelaraskan diri kita dengan dunia fisik, dunia yang penuh penderitaan dan kematian, sedangkan keselamatan kita terletak pada penyelarasan diri kita dengan keabadian dan kebahagiaan. Untuk terhubung dengan alam ilahi, kita harus menyelami lebih dalam. Beberapa orang mengatakan pencarian spiritual adalah harapan yang sia-sia untuk menghindari kenyataan pahit tentang penderitaan dan kematian. Namun, mereka pun tidak dapat menyangkal bahwa penderitaan itu menyakitkan dan penyakit harus disembuhkan. Tidak ada orang sehat yang merasakan sakit dari penyakit. Kita mungkin mengakui bahwa penderitaan bisa menjadi baik jika itu untuk kebaikan yang lebih besar. Tetapi semua orang tahu bahwa penderitaan pada dasarnya tidak diinginkan. Tidak ada seorang pun yang berdiam diri tanpa berusaha memberantasnya atau setidaknya meminimalkannya. Kita terus-menerus berusaha mencapai kebaikan dan nilai. Kita mungkin salah arah dalam menemukan kebaikan, tetapi tidak seorang pun menyangkal bahwa kebaikan adalah tujuan hidup kita. Pencarian spiritual bertumpu pada pengakuan bahwa kita perlu mengubah diri kita yang sakit menjadi pribadi yang ideal. Keadaan jiwa yang sehat adalah ketenangan batin, kepuasan batin yang tidak terpengaruh oleh perubahan suasana hati atau keadaan yang sudah atau sedang dialami. Pencarian kita terhadap kebaikan dimulai dengan moral dan etika yang tinggi. Moral dan etika adalah pencarian untuk melampaui sifat hewani kita. Menjalani kehidupan yang etis adalah tuntutan untuk bangkit melampaui sifat hewani kita. Kehidupan yang etis bukanlah tuntutan dari binatang buas atau orang barbar, tetapi hanya mereka yang memiliki kesadaran yang lebih berkembang dan visi yang dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Etika adalah pengakuan bahwa sekedar bertahan hidup tidaklah cukup. Bertahan hidup tidak boleh dilakukan dengan membenarkan segala cara
tanpa mempedulikan dampak yang ditimbulkan baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Bagaimana cara Anda mempertahankan eksistensi Anda adalah hal yang sangat penting. Tindakan tertentu dilarang dan tindakan tertentu wajib. Ini bukanlah hukum yang dipaksakan oleh kekuatan eksternal. Ini adalah tuntutan batin dari hati nurani kita. Ingatlah bahwa hati nurani tidak akan pernah berbohong. Dia akan selalu berkata jujur. Hati nurani akan berkata baik jika yang kita lakukan baik. Demikian pula sebaliknya, jika kita melakukan hal buruk, maka ia akan berkata bahwa itu buruk. Itulah sebabnya, hati nurani tidak akan pernah merasa tenang ketika kita melakukan hal-hal buruk, dan kita akan berusaha menyembunyikannya dari dunia. Sebaliknya, hati nurani akan merasa tenang ketika kita melakukan hal-hal baik, sehingga kadang kita ingin menunjukkannya pada dunia. Hati nurani akan selalu berkata jujur, dan kita tidak bisa membohonginya. Ego kitalah yang cenderung menentang hati nurani kita dengan mengadakan alasan-alasan dan pembenaran. Etika merupakan tuntutan batin dari jati diri kita yang lebih tinggi. Ia melampaui preferensi individu dan hukum kolektif masyarakat. Etika menuntut mereka yang memiliki kesadaran akan baik dan buruk untuk hidup sesuai dengan standar tidak tertulis tertentu. Namun, agar etika dapat benar-benar melampaui sekedar pilihan atau opini manusia, ia memerlukan ikatan yang kuat dengan prinsip-prinsip dari Sang Penguasa alam semesta. Landasan etika harus mengakar pada aturan dari Sang Ilahi. Landasan itu harus mengandung kebaikan, sehingga etika memiliki dasar yang kokoh dan tak tergoyahkan. Sama seperti etika yang menuntut kita untuk bangkit dari sifat hewani kita. Spiritualitas dan agama menuntut kita untuk bangkit dari sifat material kita. Itulah tuntutan untuk bangkit dari ketidakabadian dan kerusakan yang tak terelakkan di dunia fisik dan hidup dalam kekekalan. Spiritualitas dan agama mengajak kita menuju dunia yang lebih baik, menuju kehidupan yang tidak tunduk pada ego dan keserakahan. Dunia tanpa penyakit hati, dunia tempat kita tidak dipaksa untuk mengorbankan kehidupan orang lain demi mempertahankan dan membuat nyaman hidup kita sendiri. Tempat kehidupan yang ditujukan untuk melayani, bukan mengeksploitasi. Kehidupan spiritual adalah panggilan untuk menemukan hakikat diri kita yang lebih tinggi, jati diri kita yang sejati. Dan karena ini adalah tuntutan jati diri kita yang sejati, jati diri kita yang sebenarnya, maka hal itu tidak dapat disangkal. Hal itu hanya dapat diredam sementara dengan berbagai gangguan dan alasan. Tuntutan yang lebih tinggi adalah keabadian dan kebahagiaan, bukan penderitaan dan ketidakabadian. Membiarkan diri kita merasa puas dengan keberadaan sementara yang penuh penderitaan dan ketidakabadian ini berarti kehilangan kontak dengan jati diri kita yang sejati. Pencarian spiritual demi keabadian bukanlah harapan sia-sia untuk menenangkan kenyataan hidup yang keras, tetapi sebuah pengakuan akan hakikat sejati jati diri kita yang lebih tinggi. Spiritualitas yang autentik adalah jalan transformasi diri, bukan transformasi dunia. Namun transformasi diri itu sulit. Kita harus menghadapi kekurangan kita sendiri dan berusaha menyembuhkannya. Jauh lebih mudah dan sederhana untuk mencoba menyelamatkan dunia. Tidak perlu usaha untuk menunjukkan kekurangan orang lain dan menghindari konfrontasi dengan kekurangan kita sendiri. Kita mencoba menata ulang perabotan dunia dalam upaya menciptakan dunia yang sempurna. Namun kita lupa bahwa sebenarnya dunia yang sempurna itu sudah ada. Tugas kita adalah memperoleh visa masuk ke alam ilahi yang kekal dan penuh kebahagiaan itu. Tapi perlu diingat, visa itu tidak dapat dibeli dengan kekayaan materi. Mentalitas kapitalis membuat segalanya menjadi keuntungan, termasuk kehidupan spiritual. Agama dianggap sudah ketinggalan zaman dan spiritualitas telah menjadi semacam bantuan diri yang dangkal yang dirancang untuk membuat kita merasa nyaman dalam hidup ini. Agama kini menjual metode untuk menenangkan pikiran kita, sehingga kita dapat menikmati kehidupan duniawi yang fana ini dengan tenang. Agama mulai dijadikan alat untuk memijat ego kita, tetapi tidak dapat menyembuhkan jiwa kita. Menyembuhkan penyakit itu tidak mengenakkan.
Kehidupan yang etis tidak ditujukan untuk kenyamanan kita, melainkan tentang melakukan apa yang benar meskipun itu tidak mengenakkan. Hal yang sama berlaku untuk spiritualitas yang bertujuan pada kejujuran dan keaslian, bukan penipuan diri yang murahan. Tidak seorang pun dapat menyangkal bahwa suatu hari nanti mereka akan dipaksa untuk menyerahkan semua hal yang bersifat material, bahkan tubuh mereka. Apapun yang Anda cintai di dunia ini, Anda tidak dapat mempertahankannya. Sekuat apapun Anda berusaha, jika tiba saatnya Anda akan dipaksa menyerah dan tunduk oleh kekuatan tertinggi yang mengatur segala sesuatu, sang penguasa segala alam. Dan setelah itu, Anda akan diminta mempertanggungjawabkan semuanya. Spiritualitas yang jujur mengakui kebenaran itu dan menyadari bahwa kita hanya diminta untuk melepaskan hal-hal yang tidak akan pernah mendatangkan kebahagiaan abadi. Spiritualitas menuntut kita untuk melepaskan ego palsu kita dengan menganggap diri kita sebagai makhluk yang fana. Ketika orang mendengar bahwa spiritualitas mengharuskan melepaskan hal-hal tertentu, mereka berasumsi bahwa tuntutannya adalah hidup sebagai seorang fakir tanpa harta benda. Padahal sebenarnya, kita diminta untuk melepaskan anggapan bahwa semua hal di sini adalah milik kita, atau bahwa kita milik dunia ini. Dunia ini bukan rumah kita. Ini adalah tempat singgah sementara yang akan segera kita tinggalkan. Tak ada yang menjadi milik kita di sini. Kita hanya penjaga yang diberi kepercayaan untuk menjaga. Kita datang tanpa membawa apapun, dan apapun yang kita kumpulkan di sini harus kita tinggalkan. Tapi itu tidak berarti bahwa untuk sementara waktu, kita harus bertahan hidup tanpa apapun, atau tidak dapat menikmati makanan enak, atau hubungan yang penuh kasih dan rumah yang nyaman. Siapapun bisa saja memiliki kekayaan yang melimpah dan tempat tinggal yang nyaman, tetapi mereka tidak boleh lupa bahwa semua itu bukan milik mereka. Semuanya harus digunakan untuk melayani pemilik sebenarnya, yaitu Sang Penguasa alam semesta. Kita tidak bisa mendapatkan kebahagiaan sejati di dunia ini. Akan selalu ada penderitaan, cobaan, ujian, dan kesengsaraan yang mengiringinya. Memang begitulah sifat dunia yang fana ini. Tempat kita menghadapi berbagai macam tantangan dan cobaan untuk mengetahui siapa di antara kita yang benar-benar memiliki jiwa yang murni. Jangan sampai terkecoh oleh kenikmatan dunia yang menipu. Ini hanya tempat singgah sementara yang penuh ilusi dan tipuan yang akan menjerat kita ketika hilang kewaspadaan. Jangan biarkan diri kita terjebak di sini sehingga melupakan dari mana asal kita dan akan kemana kita kembali. Ingatlah, kita bukanlah anak-anak dari tanah ini. Inilah tuntutan sejati dari pencari spiritual. Kita menolak untuk terikat pada dunia ini dan semua daya tariknya yang gemerlap, karena kita telah menyadari bahwa dunia ini hanyalah ilusi tanpa kebahagiaan sejati di dalamnya. Apakah menurut Anda video ini bermanfaat? Jika iya, berikan like dan bagikan ke teman-teman Anda. Berikan juga pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih.